Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fiorin Tari, NIP 1989-0723-2019-03-2016. Saya merupakan dosen pada jurusan akuntansi, Prodi D4 Perbankan dan Keuangan Digital Politeknik Negeri Pontianak. Bidang keahlian saya adalah mengajar mata kuliah etika bisnis dan profesi akuntansi, manajemen keuangan, akuntansi organisasi nirlaba, dan dasar-dasar operasi bank. Adapun teknik yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar adalah delivery, interaction, dan assessment. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya melakukan pemaparan dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran sebagai persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Ada 6 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai deskripsi mata kuliah, yang kedua adalah kemampuan yang diharapkan, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, yang kelima sistem penilaian, dan keenam video pembelajaran. Dan mata kuliah yang akan disampaikan adalah mata kuliah etika bisnis dan etika profesi akuntansi yang dipelajari pada semester genap, yaitu semester 2 dengan bobot 2 SKS. Dan bagian pertama adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah etika bisnis dan profesi akuntansi membahas mengenai materi prinsip kode etik dalam berbisnis dan kode etik profesi akuntan. Kemudian mahasiswa harus menguasai materi-materi yang diberikan seperti kegiatan bisnis, profesi akuntansi, dan implementasi kode etik profesi akuntan. Kedua adalah kemampuan yang diharapkan. Dengan CPMK 1, mahasiswa mampu memahami nilai, norma, dan etika dalam dunia modern. Dengan sub CPMK, mampu memahami pengertian etika dan hakikat etika bisnis dalam ruang lingkup etika bisnis, dan mampu memahami teori-teori etika, mampu memahami makna dan hakikat ekonomi dan bisnis serta dampak kegiatan bisnis dan kaitannya dengan konsep CSR. CPMK kedua, mampu memahami bisnis dan etika dalam dunia modern. Dengan sub CPMK, mampu memahami dan menguasai serta membandingkan hakikat kebenaran. CPMK ketiga, yaitu mahasiswa mampu memahami kode etik dan tanggung jawab masing-masing bagian di tempat kerja. Dengan sub CPMK, mampu memahami kode etik di tempat kerja. CPMK keempat, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip etika bisnis dan kode etik profesi akuntan. Dengan sub CPMK, mampu memahami pengertian profesi akuntan dan pentingnya memelihara kompetensi akuntan. CPMK kelima, mahasiswa mampu memahami dan menginformasikan etika bisnis dan kode etik profesi akuntan. Dengan sub CPMK, mampu memahami pengertian profesi, prinsip etika bisnis, dan etika lingkungan hidup. CPMK 6, mampu memahami pengertian profesi akuntansi dan dampak apabila terjadi pelanggaran kode etik profesi akuntan. Dengan sub CPMK, mahasiswa memahami ketertinggalan perkembangan profesi akuntan dalam menunjang kesadaran ekonomi global dan memahami standar-standar auditing. Dan yang ketiga adalah materi pembelajaran. Yang pertama, bisnis dan etika dalam dunia modern. Yang kedua, hakikat agama, etika, hukum, dan kecerdasan. Yang ketiga, teori-teori etika. Yang keempat, hakikat ekonomi dan bisnis. Yang kelima, good corporate governance. Yang keenam, ruang lingkup dan prinsip-prinsip etika profesi akuntan. Yang ketujuh, implementasi profesi akuntan. Dan yang kedelapan, kasus etika akuntan publik. Dengan referensi utama yaitu bahan ajar Fiorin Tari yang berjudul Bahan Ajar Etika Bisnis dan Profesi Akuntan, serta buku Agus Sukirno dan I. Cenik Ardana 2014, Etika Bisnis dan Profesi Akuntan, Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya, penerbit Jakarta Salemba 4. Yang keempat, metode pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa agar mahasiswa memahami materi tersebut. Yang kedua yaitu interaction, bagaimana kegiatan timbal balik antara dosen dan mahasiswa untuk membahas materi perkuliahan. Dan biasanya saya gunakan
dengan melakukan diskusi atau tanya jawab dengan mahasiswa dan dengan FGD. Kemudian yang ketiga, asesmen, yaitu memberikan penilaian secara objektif kepada mahasiswa dengan memberikan studi kasus, latihan soal, kuis, UTS, dan UAS. Kemudian yang kelima, yaitu sistem penilaian. Adapun aktivitas dinilai 10%, tugas terstruktur 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Dengan rentang nilai 80,51 sampai 100 bernilai A, 70,50 sampai dengan 80,50 bernilai B, 50,51 sampai dengan 65,50 nilai C, 34,51 sampai 50,50 bernilai D, dan 0,0 sampai dengan 34,50 bernilai E. Dan selanjutnya saya akan melakukan pemaparan dalam video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya, baik? Baik. Alhamdulillah. Jadi ini udah siap ya untuk masuk materi mata kuliah etika bisnis dan profesi akuntan? Siap. Bukunya tolong dibuka semuanya. Ada nggak bukunya? Bawa. Oke, sebelum kita memasuki materi, silakan ketua timnya Rido kan? Kak Rido untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Rido. Nah, ini kita sebelum memasuki materi, absen dulu ya. Oke, akhirnya dibuka, silakan di absen. Bisa kan? Bisa masuk nggak? Ya? Oke, udah semua ya. Oh, ini belum. Oke, terima kasih. Nanti untuk materi berikutnya kita hari ini memasuki materi tentang ruang lingkup dan prinsip etika profesi akuntan. Jadi seperti materi sebelumnya itu kan tentang apa aja sih profesi-profesi yang ada di akuntan ini. Kemarin kita sudah belajar. Nah, ini kita memasuki prinsip kode etiknya. Tadi apa profesi akuntan? Profesi yang ada di akuntan apa aja? Pajak, akuntan pendidik, akuntan manajemen, akuntan perusahaan, itu juga disebut dengan akuntan internal. Terus pada saat ini akuntan itu dia selain mengaudit laporan keuangan, dia juga bisa mereview laporan keuangan akuntan itu. Kemudian pada saat akuntan sedang mengaudit laporan keuangan, harus memperhatikan kode etik. Nah, ini kode etiknya. Kode etik akuntan itu dikeluarkan oleh siapa? Yang tahu kode etik akuntan dikeluarkan oleh IAI. IAI itu apa? Ikatan Akuntan Indonesia. Yang sini ada dasar etikanya ada 5 yang berdasarkan kode etik dikeluarkan oleh IAI. Yang pertama, integritas. Maksudnya apa integritas? Integritas. Orang akuntan itu harus memiliki sifat integritas, yaitu dia harus jujur, ya. Dia jujur, disiplin dalam mengaudit. Kalau misalnya dia tidak jujur, ya pasti dia tidak objektivitas nantinya. Jadi kalau satu kode etik dilanggar, itu akan mempengaruhi kode etik lainnya. Nah, integritas, kejujuran. Kemudian yang kedua, objektivitas. Itu contohnya apa? Dalam mengaudit dia harus objektivitas. Harus apa? Kalau di buku apa contohnya? Ada nggak? Objektivitas.
kalau dalam audit kita itu tidak boleh memihak. Kayak misalnya saya audit di perusahaan, ternyata saya seorang auditor, ternyata perusahaan yang saya audit ini perusahaannya Rido misalnya. Wah, Rido baik, Rido ini mahasiswa saya yang baik, dulunya kalau Rido minta tolong, Bu, tolonglah Bu, perusahaan saya ini kan harusnya rugi, tapi tolonglah Bu, Ibu di laporan keuangan yang telah diaudit dilaporkan jadi untung untuk menarik investor Bu. Gak apa-apa lah, karena kan Rido baik nih udah sama saya dulu gitu. Jadi kan itu ini ya, jadi saya tidak objektif ya, karena kenal, karena memiliki hubungan erat misalnya antara mahasiswa dan dosen, misalnya oh ini dulu mahasiswa teladan nih misalnya. Atau misalnya saya mengaudit, ternyata yang saya audit itu perusahaan keluarga saya, nah itu kan tidak boleh. Makanya kalau kita mengaudit perusahaan yang memiliki hubungan yang istimewa atau hubungan yang yang akrab, nah itu takutnya itu independensinya akan berkurang, objektivitasnya nanti akan berkurang. Kebanyakan itu seperti itu. Nanti di bab 8 itu ada contohnya. Contoh di mana KAP itu dia mengaudit di perusahaan itu sudah lama, dia mengauditnya lebih dari 10 tahun. Itu kan berarti hubungan dia sama perusahaan yang diaudit itu kan sudah akrab ya, sangat akrab sekali. Jadi dia mau membantu perusahaan yang diaudit untuk melakukan manipulasi, akhirnya ketahuan dan perusahaan KAP yang mengaudit itu kena sanksi, bahkan ditutup permanen. Itu nggak boleh. Makanya objektivitas itu sangat penting karena mempengaruhi hasil audit nanti. Kemudian yang ketiga, kompetensi. Kompetensi itu apa? Berkompeten. Apa? Misalnya di sini dia berkompeten loh, dia akuntansi. Berarti kan ahli menguasai, memiliki keterampilan di bidang tersebut. Jadi seorang akuntan, kalau orang tahu kita akuntan, pasti orang menilai oh kita nih ahli di bidang akuntansi. Gitu. Jangan sampai kita seorang akuntan ketika orang awam bertanya nih laporan keuangannya kalau kayak gini seperti apa, itu kita nggak tahu, berarti kan kita nggak kompeten. Tapi boleh. Misalnya saya mengaudit, seringnya itu mengaudit mengaudit perusahaan konvensional. Saya belum pernah mengaudit perusahaan berbasis syariah, belum pernah. Nah tiba-tiba ada perusahaan datang nih minta tolong audit, tapi perusahaannya syariah. Boleh nggak auditornya nolak? Boleh, karena dia kan bisa mengukur kemampuan nih. Selama ini pengalaman dia di konvensional, tiba-tiba ada perusahaan syariah masuk pengen diaudit, itu boleh boleh menolak dengan alasan kita belum menguasai atau belum kompeten di bidang tersebut, boleh. Jadi kita harus mengupgrade dulu ilmu kita di bidang akuntansi syariah, kemudian kita sudah ada sertifikasi akuntan syariah dan berkompeten, baru kita bisa mengaudit. Kalau kita tetap ngotot pengen audit tapi kita tidak ada kompeten di bidang tersebut, nanti pada saat kita salah dalam mengauditnya, kita juga yang kena. Nanti kita kena sanksi karena tidak berkompeten. Itu berkompeten dan kehati-hatian. Kalau kerahasiaan, boleh nggak seorang auditor itu merahasiakan? Boleh. Contohnya gimana? Merahasiakan dalam bentuk apa? Informasi, data ya, boleh ya. Apa nggak boleh dibeberkan ke pihak luar. Jadi itu ibaratkan kita ibaratkan seorang dokter, kemudian dia tahu kan pasiennya sakit apa, terus dia ceritakan lagi ke pasien lain, ternyata pasien lain itu kenal dengan pasien yang diceritakan, kan nggak boleh kan? Nah itu kayak gitu juga seorang akuntan, tidak boleh menceritakan rahasia keuangan perusahaan yang diaudit kepada perusahaan lain atau orang lain. Takutnya yang kita ceritakan ternyata perusahaan kompetitornya, kan jadi tahu kelemahannya kasihan juga kan perusahaan yang kita audit. Kemudian perilaku profesional. Nah ini maksudnya gimana? Mematuhi peraturan, mematuhi kode etik tadi, kemudian mematuhi PSAK yang berlaku, mematuhi akuntansi yang berlaku umum pada saat mengaudit itu gimana? Nah ini untuk contoh kasus benturan kepentingan itu ada di modulnya itu halaman berapa ya? 110 ya, sama enggak?
Nah, ini ada kasus KAP Arthur Andersen dan Enron. Nah, di sini ya, di sini ada 3 kasus. Kalau di buku itu ada kasusnya KAP Arthur Andersen, kemudian ada kasusnya KPMG Sidarta dan Harsono. Ini juga kasus pelanggaran kode etik. Kemudian ada kasus yang ketiga itu kasus KAP Justinus Sidarta. Nah, ini juga sama pelanggaran kode etik. Jadi kalau di kasus ini, di sini contohnya KAP Arthur Andersen itu terlalu lama untuk mengaudit perusahaan Enron, sehingga dia mau diajak kerjasama. Dia sudah sangat akrab dengan pegawai-pegawai yang ada di Enron itu, sehingga pada saat si Enronnya ini mengalami kerugian, nah itu mau Arthur Andersen-nya kerjasama untuk manipulasi laporan keuangan. Karena kan laporan keuangan yang kita bisa lihat, masyarakat bisa lihat, yang sudah dipublikasikan itu kan laporan keuangan yang telah diaudit. Makanya si Enron ini minta tolong sama si KAP Arthur Andersen untuk manipulasi agar laporan keuangannya bisa jadi bagus, kemudian dipublikasikan dan menarik minat investor. Jadi kebanyakan perusahaan itu yang manipulasi laporan keuangannya yang harusnya rugi tapi dia manipulasi jadi untung, itu salah satu alasannya untuk menarik minat investor agar modalnya bisa bertambah. Makanya kita hati-hati ya, ketika kita pengen investasi di satu perusahaan, tidak hanya kita lihat dari laporan laba rugi, kita lihat juga dari laporan GCG yang kita pelajari sebelumnya kan. Nah itu kalau di laporan GCG itu kita bisa lihat peringkat dia itu peringkat 1, 2, 3, 4 atau 5. Kalau dia peringkat 1 dan 2 itu boleh kita investasi di perusahaannya. Berarti kalau dia peringkat GCG-nya bagus, berarti di sana perusahaannya transparansinya bagus. Nah kayak di sini, kalau menurut di buku ini, KAP Arthur Andersen-nya itu memiliki kebijakan memusnahkan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. Jadi data-data realnya itu dimusnahkan oleh si kantor akuntan publik itu. Jadi kan ini ya, kalau di perusahaan ada mesin penghasil kertas kan. Nah makanya jadi si KAP ini kan memiliki kebijakan untuk pemusnahan. Makanya dia memusnahkan bukti-bukti yang aslinya itu yang nyatanya. Yang dimanipulasi laporan laba ruginya itu ya hanya ada laporan manipulasinya yang ada. Ya bukti-bukti realnya itu semuanya dimusnahkan di mesin penghasil kertas. Tapi yang saya salutnya itu ketika tim audit mengaudit KAP Arthur Andersen dan Enron, jadi mereka itu ini menempel satu persatu yang sudah dihancurkan itu. Jadi itu makanya waktunya sangat lama, lebih dari 1 tahun untuk mengungkap mengungkap kebenaran dari kasus Arthur Andersen ini, karena si auditornya itu yang mengaudit KAP-nya itu dia harus menempel satu persatu kertas yang sudah dihancurkan. Akhirnya sudah selesai baru terungkap ternyata data realnya itu seperti apa. Gitu. Nah jadi kalau di sini kalian ini ya, untuk lebih detailnya nanti kalian bikin analisa. Di sini kan ada 3 kasus. Nah nanti dibagi aja, kan kita ada 6 kelompok kan. Nah ada 6 kelompok. Jadi untuk berarti kan ada 2 kelompoknya itu kasusnya tentang Arthur Andersen, kelompok 1 dan kelompok 2 tentang Arthur Andersen yang ini ya, kelompok 3 dan kelompok 4 tentang yang Sidarta ini, Sidarta dan Harsono, kelompok 5 dan kelompok 6 tentang yang kantor akuntan publik Justinus gitu. Jadi ini dibagi, nanti kalian bentuk kelompok, didiskusikan, nanti kita review dari hasil diskusinya itu apa ya. Sudah selesai? Ya gitu, dibagi ya. 1 menit lagi ya.
kelompok kami di kasus KAP Justinus Siddhartha dan PT Greenwood International. Di situ dia menjelaskan kalau bisa kita simpulkan kalau KAP Justinus itu melanggar prinsip tanggung jawab profesi, dia tidak memiliki tanggung jawab yang baik pada pekerjaannya. Sama juga dia tidak memakai standar teknis dalam menghitung laporan. Juga dia ada terkait di prinsip integritas yang tidak tidak bersahadat untuk memperbaiki laporan keuangan tersebut menjadi benar. Sama di kasus PT Greenwood International itu mereka melibatkan akuntan Justinus Aditya Siddhartha. Akuntan Justinus Aditya Siddhartha dianggap telah melakukan tidak berbohong publik, di mana dia tidak melaporkan kondisi keuangan PT Greenwood International TPK secara jujur. Itu aja. Oke. Jadi itu ya kesimpulan dari materi ini, pembahasan kasus itu. Nah, untuk kasus yang kita angkat itu sampelnya yaitu kasus PT Siddhartha. Nah, di situ rata-rata kalau kita lihat semua kasusnya sama ya, yang tiga kasus itu ya. Jadi intinya mereka itu rata-rata di kasus yang ada di buku itu melanggar kode etik, melanggar yang paling penting itu yang dilanggar itu adalah integritas. Nah, kalau dia seorang akuntannya tidak jujur, dia pasti akan merambat ke kode etik objektivitas. Kalau dia tidak jujur, pasti dia tidak objektif kan. Tapi kalau dia jujur, pasti dia objektif dalam menilai laporan keuangan. Kalau dia tidak objektif, ya pasti dia tidak kompeten. Kalau dia kompeten, dia tidak akan melanggar aturan dari kode etik tersebut. Kalau dia kompeten, dia pasti tahu yang bilang. Kalau dia menguasai PSK yang diminta oleh auditi itu salah, pasti dia akan menolak. Kalau dia tidak kompeten, kan dia nggak tahu nih benar nggak ya sebenarnya ya udah nggak apa-apa lah. Tapi sebenarnya itu nggak boleh, dilarang dalam PSK, nggak sesuai dengan PSK. Jadi rata-rata itu dia pasti melakukan pelanggaran di kompetensi dan kehati-hatian, karena dia nggak hati-hati, karena mau aja dia diajak kerjasama dengan perusahaan yang auditnya kan. Terus yang keempat, dia melanggar prinsip profesional, dia tidak profesional. Terus dia juga melanggar prinsip yang terakhir, seorang kode etik itu melanggar prinsip kerahasiaan. Ya, karena dia memang jaga rahasia perusahaan, tetapi rahasia yang gimana dulu kan? Kalau rahasianya yang tidak kalau misalnya perusahaan yang diauditnya itu nyuruh memanipulasi, ya itu kan juga nggak boleh juga kan. Jadi rata-rata perusahaannya menjaga kerahasiaan, tetapi dia melanggar kode etik yang lainnya, itu juga salah ya. Walaupun kita misalnya kita udah semuanya ini kita terapkan nih kode etik integritas, objektivitas, profesional, kompetensi, tapi kita misalnya membeberkan rahasia, itu juga salah. Jadi walaupun satu kode etik kita langgar, tetap kita mendapatkan sanksi. Jadi sanksinya itu tadi kayak contoh-contoh kasus yang ada di buku itu. Nah, bisa aja sanksinya itu contoh nyatanya itu bisa diskors. Diskorsnya itu si akuntannya, akuntan publiknya. Diskors bisa 3 bulan, bisa 1 tahun, bisa bahkan selamanya. Jadi kalau selamanya itu dicabut nomor register akuntannya, kan nggak mau kan? Apalagi kalau kita menjadi akuntan itu kan menjadi kerjaan pokok kita kan? Nggak ada kan kita menjadi akuntan pengen jadi itu kerjaan sampingan kan? Ada nggak? Nggak ada kan? Pasti kerjaan pokok. Nah, pekerjaan pokok atau utama kita itu kalau sudah dicabut nomor register akuntannya, ya kita seumur hidup nggak bisa audit. Jadi sayang apa yang telah kita dapatkan sia-sia karena kita melanggar kode etik itu. Kan terpengaruh juga dengan kecerdasan otak juga kan. Ya percuma aja IQ-nya tinggi tapi SQ dan EQ-nya rendah. Makanya kalau kita nanti kerja itu tidak hanya mengandalkan IQ kecerdasan, tapi juga EQ dan SQ kalau kita mau sukses. Kan kalau seorang akuntan itu nggak ada kan IQ-nya yang nggak ada akuntan yang nggak sekolah kan. Pasti semuanya dia memiliki IQ yang tinggi, makanya dia bisa jadi akuntan. Tapi kenapa masih ada banyak pelanggaran? Karena itu dia tidak memiliki atau dia rendah di tingkat kecerdasan EQ dan SQ-nya.
Kemudian sebelum waktu kuliah berakhir, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Dennis. Baik, kesimpulan yang saya ambil dari materi kita pada hari ini adalah sebagai seorang akuntan profesional, ruang lingkup dan prinsip-prinsip etika itu sangat penting untuk dipahami. Beberapa prinsip dasar etika profesi akuntan yang perlu diperhatikan itu ada 5. Yang pertama itu adalah integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian. Yang ketiga ada keempat ada kerahasiaan, dan yang terakhir ada perilaku profesional. Mungkin itu saja, Bu. Oke, terima kasih Dennis. Oke, beri aplaus untuk Dennis. Oke, sama ini ya, organisasi yang menaungi profesi akuntan itu juga harus dipelajari juga ya. Ada 4, sebenarnya masih banyak. Jadi ini yang dirangkum di bukunya cuma ada 4 aja. Ada 4 ya, IAMI, PPPK, IAPI, dan KPI. Nah, ini yang sering digunakan. Yang sering digunakan apalagi di dunia pendidikan itu sering kerjasama dengan KPI. Kita juga di Polmek juga ada kerjasama dengan KPI untuk pajak. IAI itu pasti sudah kerjasama, malah ada beberapa dosen yang telah menjadi anggota IAI. Kali ini kita akhiri dan untuk minggu depan kita ini ya untuk di bab kita bahas review materinya di bab 7 dan bab 8 ya. Bab 8 ini udah ya. Bab 7 tentang implementasi untuk persiapan koordinasi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah ada? Oke, kalau tidak ada, saya tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya tampilkan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian pembuatan video ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.